Hai, jumpa lagi bersama saya Riana di Sharing Psikologi Yuk dalam channel Main Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas stimulasi apa saja sih yang cocok diberikan pada anak usia 3-6 bulan, tentunya yang berkaitan dengan psikologis. Tapi sebelum itu, nggak henti-hentinya nih, saya mau mengingatkan bagi kalian, tolong subscribe, like, dan komen, serta share video ini agar kita semua tetap bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi, perkembangan umum di usia anak 3-6 bulan itu biasanya udah bisa apa aja sih? Pada umumnya, bayi di usia ini itu sudah bisa menegakkan kepala, tengkurap, dan terlentang secara bergantian. Lalu matanya juga sudah mulai fokus, dan yang paling penting adalah dia sudah mulai tertarik dengan benda-benda atau orang yang lewat di sekitarnya. Jadi nih, di fase ini, orang tua biasanya menurut cerita dan pengalaman pribadi juga udah mulai ngurut dada nih. Maksudnya gini, anak sudah mulai susah buat nyusu. Kenapa? Karena dia sudah mulai terdistraksi atau teralihkan fokusnya saat menyusu dengan orang-orang lewat atau dengan benda-benda yang ada di sekitarnya yang membuat dia tertarik, seperti itu. Maka di sini peran orang tua itu sangat penting. Maksudnya adalah jika berkaitan dengan psikologis, peran orang tua itu sangat penting agar bisa mengontrol dirinya untuk tidak panik. Karena si anak pada usia 3-6 bulan akan lebih mudah melepas sesi menyusui. Jadi karena ia mulai terdistraksi dengan benda-benda di sekitar atau dengan orang-orang yang lewat di sekitarnya, ia akan jadi mudah lepas saat menyusui. Dan kita udah keburu panik dong, anak saya udah cukup belum mendapatkan nutrisi pada saat menyusui, seperti itu. Nah, di sini kita bisa mulai menerapkan yang namanya konsistensi dan disiplin, tetapi juga tidak kaku-kaku banget gitu. Nah, bingung kan kayak gimana itu? Jadi perlu diingat bahwa emosi dari si ibu dan anak itu kan pasti terhubung ya. Kalau si ibu itu panik, maka si anak juga pasti akan merasakan sesuatu yang tidak enak dalam perasaannya sendiri. Nah, kita di sini bisa belajar untuk terjadwal atau konsistensi pemberian makanan kepada anak. Ini saya juga pelajari dari pengalaman saya pribadi. Jadi pada saat anak saya di usia ini, saya akan memberikan atau menawarkan susu hanya setiap 2 jam sekali atau di saat dia minta. Mungkin saja memang anak saya saat itu tidak menyusu sesering seperti pada saat awal-awal kehidupannya atau di usia 1-2 bulan pertama kehidupannya. Karena dia sudah mulai tertarik dengan benda-benda sekitarnya. Jadi saya siasati dengan cara saya memberikan atau menawarkan susu hanya 2 jam sekali. Biasanya 2 jam itu adalah waktu jeda untuk bayi lapar kembali. Seperti itu. Kenapa harus konsisten? Karena kita sedang mengajarkan anak kita tentang kedisiplinan. Jadi, kalau kita sudah terbiasa untuk mengajarkan anak tentang pola mengatur hidup, pola mengatur makan, pola tidur, dan sebagainya, maka diharapkan anak ketika dewasa dia akan lebih mudah dalam memanajemen waktunya, seperti itu. Hanya saja ketika anak masih bayi perlu diingat, jangan kaku-kaku banget lah gitu istilahnya ya. Misalnya nih, anak ketika belum nyusu udah 2 jam, 2 jam dia belum nyusu nih, yuk kita paksa, kita tawarkan susu, yang nggak gitu juga. Mungkin bisa kita kasih toleransi waktu lagi sejam, seperti itu. Nggak mungkin kok anak tidak akan merasakan lapar sama sekali sampai rentang waktu 3 jam. Dan yang paling ingat, selalu cek kenaikan berat badannya, apakah sudah sesuai dengan usianya, karena itu sangat menentukan apakah nutrisinya sudah tercukupi atau belum. Oke, sedikit juga share pengalaman dari saya ketika anak sudah di usia 5-6 bulan, di 5 bulan khususnya ya, tapi ini setiap anak bisa berbeda-beda perkembangannya. Tapi di pengalaman saya sendiri dan banyak juga teman-teman saya yang mengalami, ini di usia 5 bulan, si anak sudah mulai yang namanya tertarik dengan
orang makan seperti itu. Jadi ketika si anak melihat ada orang dewasa yang sedang makan begitu, dia ingin sekali meminta, bahkan bisa sampai menangis melihat orang dewasa yang sedang makan. Tapi kita perlu berhati-hati di sini. Bukan berarti ketika si anak menangis seperti itu lalu dia sering mengisap tangannya padahal dia belum berusia 180 hari, kita sudah buru-buru memberikan dia makanan hanya karena kita berasumsi bahwa susu saja sudah tidak cukup di sana. MPASI yang diberikan sebelum di usia 180 hari itu harus dengan advice dari dokter spesialis anak, dan itu hanya berlaku bagi kasus-kasus tertentu. Jika anak Bapak Ibu sekalian sudah punya perkembangan yang bagus, tidak usah, mari kita menunggu sampai 180 hari agar semua fisik dari si anak itu sudah lebih siap. Oke, sekian pembahasan pada episode kali ini. Semoga bermanfaat dan selalu ingat bahwa yang namanya anak itu harus bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh adalah soal kenaikan berat badan, tinggi badan, dan sebagainya yang berkaitan dengan fisik. Lalu berkembang adalah soal kemampuannya. Jadi kalau misalnya ada salah satu saja yang tidak berkembang sesuai dengan standarnya, harus segera dicek ya, karena yang namanya masa golden age atau golden age period ini, itu adalah masa yang sangat sulit diperbaiki ke depannya. Sekian episode kali ini, sampai berjumpa di episode berikutnya. Bye-bye!